إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي فمن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي آدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، أيها الحاذرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita. Semoga apa yang telah Allah titipkan, apa yang telah Allah berikan selama ini, kita mampu menjaga, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan rasa syukur yang mendalam-dalamnya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, teladan dan junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di saat kita mengarungi perjuangan hidup kita, maka tentunya kita senantiasa harus mampu mencontoh apa yang senantiasa dicontohkan oleh teladan kita semuanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena Allah sendiri yang mengingatkan kepada kita. Di dalam surat Al-Ahzab Allah ingatkan kepada kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat suri teladan yang terbaik hanya pada diri Rasul. Artinya buat kita ketika kita mengarungi perjuangan hidup kita di dunia ini, agar kita senantiasa selamat di dunia ini, bahkan kita akan meraih kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Manakala apa yang senantiasa kita lakukan beriringan dengan senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Karena hakikatnya apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita, pastilah itu semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, akan mendatangkan kebahagiaan dalam perjuangan, walaupun itu semuanya senantiasa diiringi dengan tadhiyah kita, dengan pengorbanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah sunatullah, kebahagiaan akan kita raih dan kita dapatkan manakala kita pun senantiasa melakukan perjuangan dengan pengorbanan yang senantiasa kita lakukan penuh dengan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Al-Quran memberikan pedoman kepada kita agar kita senantiasa terus mampu meraih dan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dalamnya nanti. Walaupun di balik itu semuanya ada contoh, ada tantangan, ada rintangan yang senantiasa akan kita hadapi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam ujian tantangan itu, semuanya akan mampu kita lakukan. Ketika Allah ingatkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Semuanya Allah ingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita mampu apa yang telah Allah titipkan sebagai bagian ujian dalam kehidupan kita, kita akan mampu mengatasi itu semuanya. Tergantung bagaimana kesabaran kita dalam mengatasi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pantaslah kata Allah ketika seorang hamba Allah ingin meraih kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, ingin meraih dan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah, dia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika ia mampu mengatasi ujian-ujian yang Allah tetapkan kepadanya, lantas ia mensikapi dengan rasa sabar yang mendalam kepada Allah, maka niscaya kesabaran itu akan mendatangkan kebahagiaan baginya. Maka Allah ingatkan kepada kita, وَلَنَبْلُوَانَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan uji kita, baik itu dalam bentuk ketakutan, baik itu dalam hal kekurangan segala rupa dalam kehidupan kita. Tetapi manakala ujian-ujian apa yang Allah titipkan selama ini kepada kita, lantas kita sikapi semuanya dengan rasa sabar yang mendalam kepadanya, maka niscaya kesabaran itulah yang akan mendatangkan kegembiraan dalam kehidupan kita. Dalam artian kegembiraan itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam perjuangan hidup kita di dunia ini. Hakikatnya manusia pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu boleh jadi dalam bentuk musibah, ujian itu pun boleh jadi dalam bentuk kesenangan. Semuanya tidak pernah lepas daripada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sebagai hambanya, maka ketika ujian itu datang, kita akan senantiasa mampu mengatasi itu semuanya dengan rasa sabar yang mendalam di hadapan Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar-kabar kebaikan dalam kehidupan kita. Banyak sekali dalam Al-Qur'an dicontohkan siapa-siapa saja orang-orang terdahulu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ujian berbentuk musibah ataupun dalam berbentuk ujian kesenangan, Allah pun abadikan dalam Al-Quran. Dan kita senantiasa harus mampu mengambil ini semua sebagai bagian daripada hikmah yang mendalam, karena Al-Quran adalah pedoman hidup dalam perjuangan kita di dunia ini. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka sesungguhnya kebahagiaan itu akan senantiasa kita raih dan kita dapatkan. Makanya Allah pun memberikan contoh kepada kita. Selain kita diuji dalam bentuk ujian-ujian kesulitan, ujian-ujian berupa musibah, Allah pun akan uji kepada kita dalam bentuk ujian-ujian kesenangan. Manusia diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Apakah kenikmatan-kenikmatan itu akan menambah rasa syukurnya di hadapan Allah? Ataukah justru kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah titipkan itu justru akan menjadikan dirinya kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan jelaslah ini semua merupakan satu rangkaian ujian yang akan Allah berikan kepada hambanya selama mereka menjalani kehidupannya di muka bumi ini. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jangan dikira kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan itu bukan merupakan ujian dari Allah. Justru inilah merupakan satu rangkaian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan kepada kita, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, siapa yang bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang ia berikan, yang Allah berikan kepadanya, lantas ia mampu mensyukuri, maka Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatannya. Sebagai bukti bahwa ketika Allah memberikan kenikmatan, kemudian ia tidak mampu mensyukuri, bahkan ia mengkufuri, maka Allah sudah siapkan azab yang begitu pedih. Maka pantas Allah ingatkan kepada kita, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya sebagian besar daripada manusia, mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai bukti rasa syukur kita kepadanya, maka kita melaksanakan di siang hari ini kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat bersama-sama dengan harapan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud rasa syukur ini harus mampu kita tunaikan dengan amaliyah kita, dengan amal perbuatan kita. Ataukah kita minimal dengan ucapan-ucapan lisan kita, dengan kalimat-kalimat hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memuji kepada Allah, dengan meningkatkan kualitas amaliyah kita, dengan meneguhkan ketaatan kita kepada Allah, itulah bukti rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di balik kesabaran yang harus kita pupuk dan kita perkuat, maka sesungguhnya amaliyah yang kita lakukan, kenikmatan yang kita dapatkan, itu pun harus diiringi dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di balik apa yang Allah sampaikan dalam pedoman hidup seorang manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman, sebagai apa yang senantiasa harus kita lakukan dalam Al-Quran tersebut, sebagai pegangan hidup dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya ikhlaskan diri kita. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketika kita mengikhlaskan apa yang senantiasa kita lakukan, memurnikan ibadah-ibadah kita hanya berharap kepada Allah, itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi catatannya adalah ibadah yang kita lakukan harus senantiasa berharap kepada Allah semata. Meluruskan kembali niat kita, mengazamkan kembali dalam kalbu kita bahwa apa yang kita lakukan hanya berharap kepada Allah semata. Setelah itu, marilah kita ridha atas takdir daripada apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Allah telah menetapkan berbagai macam ketentuan dalam kehidupan setiap hamba-Nya di muka bumi ini. Baik itu tentang rizkinya, baik itu tentang berbagai macam kebaikan-kebaikan ataupun keburukannya. Begitu juga dengan amaliyah yang ia lakukan, ataupun bahkan tentang usia yang telah Allah takdirkan kepada setiap manusia. Selama dia mampu ridha terhadap itu semuanya, maka dia berada di dalam jalan kebenaran. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita yakin terhadap itu semuanya dan kita ridha apa yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Maka dengan itu semuanya, dunia tempat berjuang kita, dunia tempat berikhtiar kita di muka bumi ini. Maka setelah itu, sinergikan dengan doa-doa terbaik kita sebagai bukti kelemahan kita sebagai seorang hamba, sebagai bukti bahwa kita senantiasa membutuhkan apa yang senantiasa kita mintakan kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertawakal atas itu semuanya, hasilnya telah Allah tetapkan kepada kita. Maka untuk itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ikhtiar sedang kita lakukan, doa-doa senantiasa kita panjatkan. Maka setelah itu kita menunggu apa yang telah Allah letakkan dalam kehidupan kita. Insya Allah selama kita yakin kepada Allah, apa yang kita lakukan berhusnuzonlah kepadanya. Apapun yang kita kerjakan selama kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, Allah melindungi setiap perjuangan kita, dan Allah memberkahi setiap amal yang kita lakukan. Semoga itu semua akan menjadi pemberat kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti, sehingga di dunia kita senantiasa meraih kebaikan dan kebahagiaan, dan semoga di akhirat kelak nanti kita akan mendapatkan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, semoga Allah menerima dan mengabulkan permohonan kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم لي ولكم أقيموا الصلاة